Monggo silakan Mas, duduk dulu. Selamat pagi. Pagi. Sebelum kita mulai ya Mas, boleh perkenalan dulu. Baik Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Haki. Biasanya itu dipanggil Haki. Oke, Mas Haki. Mas Haki, sekarang kegiatannya apa nih Mas? Untuk sekarang kegiatannya itu kuliah Mas. Kuliah semester berapa? Masih semester 4. Oke, semester 4 Mas Haki ya. Gini Mas, jadi sebelum sesi konseling ini kita mulai. Saya jelasin dulu ya. Di sini tuh ada 3 asas Mas. Yang pertama asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas kerahasiaan. Untuk asas yang pertama, Masnya nggak boleh cerita, nggak boleh setengah-setengah, harus terbuka dan cerita apa adanya, tidak boleh tambah-tambahin dan kurang-kurangin nggak boleh. Yang kedua asas kesukarelaan. Masnya tadi kesini ada paksaan dari siapa atau emang? Nggak ada sih Mas, emang dari diri saya sendiri. Baik, bagus. Untuk yang ketiga ada asas kerahasiaan Mas. Asas kerahasiaan, jadi tadi obrolan kita ini ya cuman kita aja yang tahu. Jadi Masnya tenang aja, saya nggak akan cerita kemana-mana. Sebelum kita mulai ya Mas ya, duduknya yang enak dulu Mas, yang nyaman. Ini sebebas saya. Iya. Oke, monggo. Ada apa akhir-akhir ini? Jadi akhir-akhir ini tuh saya kurang semangat Mas dalam menjalankan kuliah. Kenapa Mas? Saya itu kayak kurangnya fasilitas. Waktu saya sekarang itu masih belum punya laptop Mas. Jadi saya kayak mungkin ketika tugas kelompok itu saya nggak enak sama teman-teman saya Mas. Jadi kurang kontribusi gitu Mas. Nah, saya awal jadi gini Mas. Ayah saya itu punya keponakan yang dimana mereka berdua itu suka bermain judi online. Gitu Mas. Dimana terus ketika saya waktu minta buat beli laptop ke orang tua saya itu kayak nggak dibeli, kayak nggak dipenuhi lah. Padahal itu juga kebutuhan saya Mas. Jadi saya sebenarnya kuliah itu atas keinginan orang tua saya Mas. Jadi nggak pure dari diri saya sendiri. Saya pengennya itu lagi kerja. Kenapa Mas? Karena waktu SMA itu Mas udah nggak pengen ngerepotin orang tua. Apalagi dengan kondisi ayah saya yang sering bermain judi online dengan saudaranya ini kan, yang dimana sampai menghabiskan ratusan juta uang. Nah itu Mas. Terus ketika saya minta laptop ini Mas nggak dipenuhi, jadi saya ya Mas dulu ya. Itu ya. Oke, Masnya ini bercerita bahwasannya ayahnya Mas Haki ini punya habit atau kebiasaan main judi. Dengan habit itu tadi kebutuhan Mas Haki tidak terpenuhi. Oke, baik. Mungkin ada mau cerita lagi. Jadi gini Mas, ini nggak apa-apa ya Mas, saya cerita Monggo. itu Mas, kan dari dulu saudara ayah saya ini sangat pinter banget kan ngomong gitu. Jadi sangat pinter dekat dengan orang dan pinter juga ngomong, yang akhirnya orang yang dekat dengan saudara ayah saya ini pasti kena uangnya itu kena kayak bisa diutang gitu. Nah posisinya itu ayah saya kan dekat dengan saudara saya, yang dimana saudara saya ini itu selalu minta uang. Kayak saya pernah dapat cerita dari ibu saya gini Mas, saudara saya itu bilang ke ayah saya, Lek Roi itu ibu saya. Kalau ayah saya itu namanya Kolik.
bilang ke ayah saya gini, Lek Roy ini tabungan berapa, punya tabungan berapa. Terus ayah saya bilang punya tabungan 48 juta. Saudara saya bilang tak pinjami 3 hari saya kembalikan 60 juta. Nah di situ ibu saya kan tergiur yang akhirnya diberikan. Nah di situ mas kayak ditunggu 3 hari kok nggak kembali, 1 minggu nggak kembali. Ternyata uangnya itu sudah dihabiskan semua untuk judi online. Terus kemudian saudara saya ini juga pernah kayak apa ya, menjual tanah ke ibu saya dengan harga yang menurut saya cukup murah ya mas. Mungkin ibu saya juga tergiur lagi. Jadi ibu saya itu membeli tanah itu. Tetapi mas, sertifikat tanah itu digadaikan. Jadi sama saja kayak ibu saya memberi uang DP itu cuma-cuma mas, soalnya nggak ada sertifikatnya kan. Terus lagi mas, saudara saya ini minta bantuan untuk adiknya kuliah, di mana adiknya ini jurusan kedokteran, jadi apalagi swasta mas, jadi cukup mahal. Minta bantuan kepada ibu saya untuk membiayai kuliahnya. Tetapi yang minta ini bantuan ini nggak langsung minta ke ibu saya, perantara ayah saya, soalnya nggak berani, soalnya uang yang kemarin kan belum dikembalikan. Nah itu di waktu itu ibu saya itu nggak mau minjemin mas. Yang akhirnya ayah saya kan dekat sama saudaranya. Yang akhirnya ibu sama ayah saya ini bertengkar hebat mas, sampai ibu saya dipukul dan saya itu melihatnya secara langsung. Mas, akhirnya pada saat itu tuh saya nggak tahu harus ngapain aja, soalnya kan masih belum tahu permasalahannya. Cuman misalnya udah ya udah gitu, ibu ya aja dipukul, apalagi bisa disaksikan adik saya mas, yang dimana mungkin akan jadi bekas buat adik saya itu tadi. Nah setelah nggak dipinjemin sama ibu, orang tua saya ini kayak kurang akur, kayak nggak ada komunikasi selama 3 bulan. Nah setelah itu yang ayah saya itu nyadar ketika ayah saya yang dipinjam uangnya. Waktu itu saudara ayah saya itu bilang, Lip, aku punya emas, jualkan 20 juta. Tapi emasnya itu nggak ada bentuknya gitu mas, jadi cuman omongan aja. Nah ayah saya itu percaya. Terus itu dikasihkan uang 20 juta itu, yang akhirnya uang itu juga nggak kembali. Itu ayah saya baru menyadari itu mas. Nah saya herannya mas, uang segitu banyaknya malah diberikan kepada orang yang emang dasarnya bermain judi online itu. Tetapi mas, saya meminta laptop saja itu kayak bisa diberikan. Jadi Mas Haki tadi bercerita bahwasannya ayahnya Mas Haki ini dimanfaatkan oleh saudaranya, dimanfaatkan dengan peluang dan lain-lain, sampai akhirnya ada pertengkaran di dalam rumah tangga antara ibu Mas Haki dan ayahnya. Gini mas, semisal di sebelah sini di kursi biru ini ada ayah dan saudara-saudaranya, mungkin Mas Haki mau menyampaikan apa? Ini saya bicara, iya, bicara ke ayah Mas Haki dan saudara-saudaranya. dengan bahasa saya sendiri aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, boleh. Kalau goblok tuh, tuh yang menonton saat kayak ngono tuh dintekno kayak ngono pokok cok. aku sih bodoh aja. Aku kuliah lu nuruti konblok. Aku jalur laptop gak turuti.
lah kan gak usah kuliah ya. Terus gak sana ibu tak kerja sana kerja wangi ya dia wangi kerja kayak ekonomi malah konten oke seru ngono gak ngasil no mungkin itu sih Mas. Oke. Setelah masnya mengungkapkan ke kursi kosong ini, apa yang dirasakan setelah tadi bercerita pada lebar, terus mengungkapkan ke kursi kosong ini? Cukup lega sih Mas. Oke. Soalnya emang kan ayah saya itu orang egois Mas, jadi nggak mau kayak dengerin pendapat dari anaknya atau ibu saya, jadi mau menang sendiri. Oke, kalau dari saya mas ya, pesan saya seburuk-buruknya orang tua itu tetap orang tua. Orang tua seburuk-buruknya juga nggak mau anaknya ikut buruk. Jadi masnya nggak boleh punya pikiran untuk tidak lanjut kuliah. Karena itu apa ya? Karena itu tadi seburuk-buruknya orang tua nggak mau anaknya buruk juga. Seburuk-buruknya orang tua itu orang tua juga. Jadi ya mungkin bisa dimaafkan lah kesalahan-kesalahannya. Tapi untuk sampai saat ini kan masih belum punya itu ya laptop itu tadi. Iya. Saya apa itu kurang semangat lah dalam kuliah. Ya mungkin kalau dari saya bisa diomongin dulu sama orang tua, sama ayah sama ibu. Kalau Mas Haki ini memang membutuhkan laptop dan laptop ini sangat penting untuk mahasiswa ya, buat penyelesaian tugas yang lain. Mungkin itu bisa diomongin baik-baik. Kalau misalnya kalau diomongin baik-baik, insya Allah pasti. Sabar Mas. Ya, makasih Mas. Iya mas. Oke. Konseling pada hari ini, sesi ini kita tutup dulu. Misalnya Mas Haki ada keluhan atau ada masalah lain bisa menghubungi saya, nanti saya aturkan jadwalnya. Terima kasih Mas Haki. Makasih juga Mas. Ya, terima kasih.